Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Semakin Bersinar. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Knight of Cups. Kartu keempat, di sini ada Page of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya King of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Hero Pen. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Swords. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu semakin bersinar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, ini menggambarkan sebuah keterjebakan. Kamu sempat terjebak pada situasi, pada keadaan yang mungkin sangat tidak menyenangkan. Di mana dulunya matamu, hatimu, telingamu seolah tertutup dan terkunci untuk melakukan sebuah perubahan. Untuk melakukan sebuah cara, sebuah langkah yang benar-benar bisa membawamu keluar dari keadaan sulit. Oke? Nah, dan akhirnya sedikit demi sedikit kamu mulai mampu membuka belenggu ini. Melepaskan rantai yang seolah mengikat kehidupanmu pada situasi-situasi sulit. Ya, seperti permasalahan demi permasalahan. Kamu mulai bisa nih berpandangan positif, mencari cara untuk bagaimana bisa ini diselesaikan. Bukannya malah berlarut-larut di dalam sebuah permasalahan. Karena kamu memiliki keyakinan bahwa apapun permasalahannya, pasti ada jalan keluar. Pasti ada cara penyelesaiannya. Nah, inilah yang coba kamu cari, ketahui, ya, pelajari. Sehingga di saat kamu keluar dari sebuah permasalahan, kamu semakin optimis, semakin yakin. Nah, begitu juga dengan tekanan dari pekerjaan, tuntutan dari kegiatan. Yang mungkin selama ini kamu dan teman-teman lingkungan kegiatanmu mendapatkan banyak tekanan, mendapatkan banyak tuntutan kerja dari atasan, dari perusahaan, dari kantor. Yang seolah-olah ya, pekerjaan ini selalu tertunda, selalu nggak selesai dengan baik. Nah, makanya kamu mulai mampu membuka pikiranmu, belajar, mencari tahu, ya, menganalisa, sehingga mulai selesai setiap pekerjaan yang tertunda. Mulai ada kemajuan dan perkembangan pada bidang kegiatanmu. Dan ini juga ikut dirasakan oleh orang-orang sekitarmu. Mereka juga merasakan kebaikan, imbas dari baiknya. Ya, caramu berpikir, caramu bersikap. Nah, jadi hal inilah yang akhirnya mampu membuat kamu lepas dari belenggu masa lalu yang mungkin sangat tidak menyenangkan. Dan juga ada manfaat baik yang bisa dirasakan dari orang-orang sekitar. Nah, inilah yang membuat kamu semakin dihargai, semakin disenangi. Seolah ada penerimaan dari mereka-mereka karena mereka juga ikut merasakan kebaikannya. Makanya
akan ada sesuatu yang bersinar, ya. Kilaumu akan kembali terlihat dan terpancar lagi dari dalam dirimu. Karena kamu nggak pernah pesimis, ya. Nggak pernah ingin berdiam diri. Kamu selalu mencari cara, mencari solusi. Jika perlu kamu belajar, bertanya pada yang tahu. Sehingga apapun permasalahannya, apapun tekanan dari kegiatanmu, mulai mampu terselesaikan dengan sangat baik. Dan pada akhirnya, hal inilah yang membawa kemajuan kembali pada kehidupanmu. Dan selain itu, teman, sahabat, lingkungan, begitu ya, semakin merasa nyaman dengan dirimu, semakin menghargaimu, semakin menghormatimu, ada respect yang kembali tumbuh untuk satu sama lainnya. Nah, jadi mereka juga mulai ikut, ya, cara-caramu, langkah-langkahmu di saat mereka juga bertemu pada sebuah permasalahan. Nah, dari situlah ada diskusi, ya, ada tukar pikiran, bagaimana agar caranya bisa maju dan berkembang bersama. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, benar kan? Jadi seolah beriringan dari antara bottom dan kartu kita pertama. Ya, memang dulunya ada kesedihan, ada kekecewaan, ada situasi yang gak nyaman, situasi yang bisa dikatakan kacau, gak terkendali. Tetapi sedikit demi sedikit kamu mampu mengarahkan ataupun merubah situasimu menjadi lebih nyaman, menjadi lebih bisa kamu kendalikan. Dan tentunya, ya, sedikit demi sedikit kamu berhasil mendayung perahu di dalam kehidupanmu, di dalam hari-harimu sampai pada tujuanmu. Dan bukan hanya sampai di situ. Kamu juga turut serta membawa orang-orang yang ada di sekitarmu untuk sama-sama sampai pada tujuan. Makanya ini menggambarkan sebuah situasi yang nyaman, situasi yang tenang, yang kembali mampu kamu dapatkan. Yang kembali mampu kamu arahkan kehidupanmu ke arah sana. Dan ini semua karena apa? Ini semua karena kamu selalu berpandangan positif. Selalu ingin mencari cara, mencari solusi, belajar, bertanya. Di saat kamu terbentur pada sebuah permasalahan. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, jadi kamu akan menjadi sesosok pribadi yang begitu kaya. Ya, kaya pemikiran, kaya hati, kaya sikap, attitude, begitu ya. Juga kamu memiliki orang-orang, ya, teman-teman, sahabat, lingkungan yang benar-benar saling menghargai satu sama lainnya, saling support, saling dukung. Nah, inilah kekayaan tersendiri yang kamu miliki. Jadi kekayaan bukan saja diukur dari berapa banyak uang, dari berapa banyak harta. Tetapi kekayaan, bagaimana kita selalu mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kebahagiaan dimanapun kita berada. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi mungkin ini sikap ya, ataupun ini prinsip ya. Kamu memiliki prinsip, yaitu kamu sangat berhati-hati, sangat menjaga, sangat waspada begitu ya, terhadap hal-hal yang mungkin bisa membawa keburukan, menarik hal negatif ke dalam kehidupanmu. Ya, kamu sangat menjaga sikap, menjaga komunikasi, menjaga caramu ya berteman, bersahabat, melakukan kegiatan begitu. Kamu berusaha agar bagaimana caranya orang lain itu tidak merasa sedih, kecewa, apalagi terluka oleh sikap dan perbuatan kita, oleh omongan kita. Nah, makanya ini yang kamu jaga. Sehingga di saat kamu melakukan itu, orang lain itu merasa nyaman, merasa senang, happy jika berkontak dengan kamu. Nah, sehingga mereka juga ikut melakukan hal yang sama.
ikut menjaga hati, menjaga perasaan, menjaga sikap. Oke? Nah, jadi hal inilah yang akhirnya membawa sebuah kenyamanan kembali di dalam kamu menjalani hari-harimu dan menjalani kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, jadi akan ada harapan, ada hope ya yang selama ini kamu impikan menjadi sebuah kenyataan di mana kehidupanmu akan kembali sejahtera. Finansialmu akan kembali stabil, bahkan lebih baik. Karena kegiatan-kegiatanmu mulai berkembang, mulai maju. Ya, lingkungannya sudah mulai saling support, saling dukung. Sistemnya sudah sangat oke. Karena kamu bangun dari awal. Nah, jadi kesejahteraan ini bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk teamwork yang ada pada kegiatanmu. Juga untuk orang-orang lainnya. Nah, tentunya kesejahteraanmu kali ini akan kamu manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Ya, seperti bersedekah, membantu orang, ya, membahagiakan keluarga, memberikan kehidupan yang nyaman dan layak untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan mungkin inilah harapan yang selama ini tertunda. Yang selama ini mungkin sangat sulit kamu dapatkan dan baru-baru ini terwujud. Makanya judul kita ya mengatakan bahwa kamu akan kembali bersinar. Kehidupanmu akan kembali berkilau dan kilaumu akan benar-benar bisa membawa banyak kebaikan bagi orang-orang di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jadi ini optimisme, ya, semangat. Di mana kamu mulai memiliki kemauan yang kuat, keinginan yang besar untuk terus menjadi yang terbaik, untuk terus melakukan yang terbaik, dan untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi. Oke, nah jadi memang mungkin kamu telah dimatangkan, telah diasah ya, oleh perjalanan hidupmu selama ini. Kamu belajar banyak ya dari setiap proses yang kamu lewati. Kamu belajar banyak dari setiap naik turunnya kehidupanmu. Dan mungkin inilah yang dikatakan pengalaman ya yang baik ya. Itu didapatkan dari apa yang telah kita lewati. Oke, makanya kamu semakin optimis, semakin percaya diri untuk meraih apapun yang kamu inginkan saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini kebijaksanaan. Ya, dimana kamu semakin matang, semakin bijak, semakin dewasa. Di dalam memandang, melihat, menilai setiap hal yang terjadi di dalam hidupmu. Dan kamu juga matang terhadap pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang tepat ya di dalam hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Dan tentunya kebijaksanaan ini terlahir ya dari proses yang kamu lewati. Ya. Karena pelaut yang handal, nahoda yang handal itu terlahir dari lautan yang begitu ganas dan dahsyat. Bukan terlahir dari lautan yang tenang. Makanya kamu semakin matang, semakin bijak, semakin dewasa di dalam memandang langkahmu selanjutnya. Di dalam menjalani hari-harimu ke depannya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga teman benar-benar mampu kembali akan bersinar. Kembali akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Dan bukan hanya sampai di situ. Kamu juga ikut membawa perubahan besar untuk orang-orang di sekitarmu. Sehingga semakin banyak rasa nyaman, rasa bahagia, rasa saling support, saling dukung untuk satu sama lainnya. Dan inilah kebahagiaan yang kamu rindukan selama ini. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.